Massa yang tergabung dalam Aliansi Pecinta Alam Sejabar terlibat aksi saling dorong dengan polisi di depan kantor Perhutani, Kota Bandung, Jawa Barat. Massa kesal karena tidak ada perwakilan dari Perhutani yang menemui pengunjuk rasa. Aksi saling dorong tidak dapat dihindarkan hingga pagar dijebol oleh massa. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Pecinta Alam Sejabar ini buntut dari kerusakan kawasan wisata Ranca Upas akibat event motor trail. Sebuah klimaks yang terjadi di Ranca Upas pada tanggal 5 ada kegiatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan. Walaupun kerusakan kawasan hutan bukan hanya akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga kami mendorong beberapa hal yang terkait bagaimana penataan kawasan, mana yang boleh untuk wisata, mana yang boleh untuk kegiatan, mana juga yang mungkin dilarang dan sebagainya. Perwakilan Perhutani berjanji akan menghentikan semua kegiatan yang dapat merusak hutan di seluruh wilayah Jabar dan Banten. Semua kegiatan yang merusak lingkungan terutama seperti kemarin off-road itu juga sudah kami hentikan dan akan kita evaluasi terutama terkait dengan prosedur-prosedur dan SOP yang ada di kami. Setelah ditemui perwakilan dari Perhutani, pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Tewas dalam kebakaran di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dini hari tadi. Gunung Merapi kembali luncurkan awan panas pagi tadi. Puluhan pengungsi Rohingya terdampar di desa Padangkawa, Aceh Barat Daya. Ya halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Baby Kristami, kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Anyus Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan pemirsa, hari ini kami awal informasi dari Jakarta. Ini ada 1 orang meninggal dunia dalam kebakaran rumah warga di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Limo, Gang Makam, Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dini hari tadi. Banyaknya material bangunan dan kayu membuat kobaran api cepat membesar dan menyambar bangunan sekitar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi memadamkan api dengan menggunakan mobil pemadam. Usai dipadamkan, petugas mendapati 1 korban lansia yang tewas terjebak kebakaran. Kemungkinan mudah terbakar dan ibu itu juga berupaya untuk menyelamatkan diri, namun tidak menemukan jalan keluar. Jadi akhirnya dia lari ke sudut dalam kondisi tertelungkup. Nanti langsung dievakuasi Pak ya? Ya, kebetulan kita sudah koordinasi dengan PMI juga menghadirkan ambulan dari Palang Hitam juga sudah hadir. Selain korban tewas, 1 warga alami patah tulang di bagian kaki. Korban luka kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, korban meninggal akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang bertambah. Salah seorang korban luka bakar yang telah dirawat 10 hari di Rumah Sakit Yarsi meninggal dunia. Sempat dirawat di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat selama 10 hari. Ridho Romadona, salah seorang korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, akhirnya meninggal dunia. Usai diambil keluarga,
Jenazah pria 36 tahun ini langsung dimakamkan di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara, Senin siang. Keluarga dan rekan almarhum berduka atas kepergian korban dengan cara tragis. Kepergian Ridho menyusul 4 anggota keluarga lainnya yang telah lebih dulu berpulang dan dimakamkan beberapa waktu lalu. Meski sempat bertahan, namun akibat luka bakar hingga 70% membuat perjuangan Ridho berakhir di pembaringan rumah sakit. Saat kejadian, korban berusaha menyelamatkan diri bersama ibunya. Menurut keluarga, hingga kini ahli waris baru menerima santunan kematian sebesar 10 juta rupiah. Keluarga berharap ada itikat baik dari Pertamina terkait peristiwa yang merenggut 5 orang anggota keluarganya. Saat ini udah ada santunan, belum ada sama sekali. Cuma santunan yang pemakaman aja coba 10.000. ya udah itu aja. Yang lain Tapi ditolak sempat. pertama ditolak pas ada revisi. Oh, setelah direvisi ya? Direvisi berarti nggak ada syaratnya lagi ya? Nggak ada. Ya. Selain Ridho, belasan warga lain meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Kebakaran terjadi hampir 2 pekan lalu ini juga mengakibatkan puluhan orang terluka dan ratusan orang mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Isak tangis mengiringi pemakaman Salah Munasir, kepala desa Curgoong, yang disuntik mati oleh seorang mantri. Saat keduanya terlibat cekcok, di mana dari pemeriksaan polisi menemukan cairan yang disuntikan paksa kepada korban adalah Sidiadril Diphenhidramin HCl yang merupakan obat alergi. Tangis istri dan keluarga Salah Munasir tak terbendung saat mengantar jenazah kepala desa Curug Goong itu ke peristirahatan terakhir di TPU Desa Cigoong. Sang istri masih tak percaya suami tercintanya berpulang begitu cepat. Di mata rekan kerja, Salah Munasir adalah sosok yang baik hati dan humoris. Korban orang baik, karena beliau kan kepala desa, ya terus dan dari keluarga juga memang orang tuanya dulu sekdes di desa Curgoong ini, terus. Salah Munasir, kepala desa Cigoong, Kabupaten Serang, Banten, meninggal dunia karena disuntik paksa oleh Suhendi, seorang mantri yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Banten pada Minggu siang 12 Maret lalu. Sebelumnya, korban dan pelaku cekcok di depan rumah korban di Kampung Sukamanah, Desa Curug Goong, pada Rincang, Serang, Banten. Saat cekcok, pelaku menusukkan jarum suntik berisi cairan ke punggung korban. Korban langsung kejang-kejang hingga tak sadarkan diri dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Mulut sih sebenarnya, tapi dia udah menyiapkan sesuatu yang mau dimasukkan ke tubuh abang saya ini. Pakai apa itu? Pakai jarum suntik. Dari pemeriksaan awal, polisi menyebut cairan yang disuntikkan pelaku kepada Kades Curug Goong adalah cairan Sidiadril Diphenhidramin HCl yang diketahui sebagai obat alergi. Polisi masih menyelidiki lebih lanjut bersama ahli farmasi bagaimana cairan tersebut bisa membuat korban kejang dan meninggal. Pelaku kini telah ditahan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya berupa 1 botol Sidiadril Diphenhidramin HCl injeksi 4 berukuran 15 mm, alat suntik beserta jarumnya, ponsel, dan sepeda motor pelaku yang digunakan untuk rumah korban. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, kita telah terhubung dengan Bapak AKBP Hujra Sumena, Wakapolres Serang Kota. Halo, selamat siang Pak Hujra. Selamat siang, Bang.
Ya, Pak Hujra, ini bagaimana Pak Hujra? Ini penyebabnya apa, motivasinya apa, sehingga yang memicu si pelaku ini membunuh korban ini seperti apa sebenarnya pemicunya? Ya, baik Bang, kami jelaskan bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pada saat pelaku dengan istrinya mendatangi rumah korban. Nah, yang menjadi penyebab kenapa pelaku dan istrinya mendatangi rumah korban karena ada permasalahan pribadi. Sesampainya di rumah korban, kemudian istri dari pelaku sementara berbicara dengan korban, kemudian oleh pelaku langsung menyuntik korban. Nah, akibat dari reaksi obat itu, pelaku korban tidak lama kemudian jatuh pingsan. Kemudian oleh pelaku sendiri dan istrinya dan beberapa warga masyarakat di Kecamatan Padarincang melakukan pertolongan pertama kepada korban dengan dibawa ke salah satu puskesmas di Padarincang. Dari hasil penanganan di puskesmas ternyata yang korban yang bersangkutan harus dirujuk ke RSUD Banten. Nah, dalam perjalanan dan setelah sampai di rumah sakit RSUD Banten, korban dinyatakan meninggal dunia. Kami sampaikan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim dan anggota Reskrim yang menangani kasus ini, bahwa untuk memastikan penyebab meninggalnya korban akibat dari obat Sidiadril Dephendramin HCl, saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari ahli Balai POM, termasuk hasil otopsi yang sudah dilakukan oleh forensik. Ya, Pak Hujra, ini kan diketahui pelaku ini merupakan mantri, berarti mantri dengan korban yang merupakan kepala desa, mereka biasanya bekerja sama dalam satu tim gitu ya Pak ya. Ini diketahui juga karena dipicu masalah pribadi. Ini sampai sejauh ini hasil pemeriksaan masalah pribadinya apa ini Pak yang akhirnya melatar belakangi pelaku akhirnya mesuntikan senyawa tadi ini kepada korban sampai meninggal dunia? Oke, baik Mbak. Untuk dendam pribadi saat ini oleh Satreskrim masih melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap handphone milik baik korban maupun pelaku. Nanti dari hasil pemeriksaan baru dapat kami simpulkan kira-kira motif sebenarnya secara rinci yang menjadi penyebab tindak pidana ini dilakukan akan kami sampaikan. Bapak, artinya ini pelaku sudah memang benar-benar merencanakan aksi penjarahan kepada korban, Bapak? Ya, betul. Dari rumah pelaku, memang pelaku sudah menyiapkan jarum suntik dan sudah diisi dengan obat HCl yang tadi disampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak AKBP Hujra Somena selaku Wakapolres Sarangkota. Kita berharap pelaku dihukum dengan setimpal dengan atas perbuatannya. Terima kasih banyak Pak Hujra. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jalan ambles di ruas Jalan Dan Mogot di kilometer 10 Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat telah diperbaiki. Ya, namun sebagian ruas jalan masih tertutup dan menimbulkan kemacetan panjang. Titik ambles di ruas Jalan Dan Mogot KM 10 Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat ini sudah diperbaiki. Dalam proses perbaikan, sebagian ruas jalan masih ditutup dan dipagari dengan seng. Hal ini masih menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Selama proses perbaikan, pengguna jalan dihimbau agar menghindari ruas jalan ini untuk sementara waktu.
Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi jalan ambles, kita telah terhubung dengan rekan Lika Apriliani di Danmogot KM 10 Kelurahan Kedaung, Cengkareng, Jakarta Barat. Halo Lika, apakah di sana sudah selesai pengerjaan penutupan lubang? Ya baik Baby Pram dan juga pemirsa, dapat kami gambarkan situasi terkini terkait jalan yang ambles di kawasan Danmogot, ini tepatnya di bawah JPU Flyover Pesing Jakarta Barat, di mana di sini terlihat bahwa memang pengecoran ataupun perbaikan, namun bahwa pengecoran ini masih terlihat cukup basah, dan juga sebelumnya yang lubang yang tertutupi telah ditutupi oleh semen ini masih belum dapat dipergunakan oleh para pengguna jalan dikarenakan di mana semennya masih basah dan juga masih terlihat adanya penutupan arus yang ada di sekitar dari jalan yang ambles ini. Imbas dari penutupan jalan ini merupakan adanya penyempitan ruas jalan yang ada di sekitar dari kawasan Jalan Raya Danmogot ini sendiri, sehingga adanya kemacetan yang cukup panjang dikarenakan adanya penyempitan ruas jalan, yang mana sebelumnya ini ada 3 ruas jalan, diantaranya 2 ruas jalan ini dipergunakan bagi para kendaraan umum dan 1 jalur diperuntukkan khusus bagi para Transjakarta ataupun busway, kini dipangkas menjadi hanya 1 jalur yang diperuntukkan bagi kendaraan umum. Kemacetan juga diperparah karena di tempat saya melaporkan ini ataupun di ruas jalan ini tidak hanya kendaraan kecil saja yang dapat melintas, namun ada truk-truk ataupun dengan bermuatan besar ini yang dapat melintas dan juga memperparah dari kemacetan. Memang ada sejumlah penjagaan dari aparat kepolisian dan juga dibantu oleh Dishub dan juga ada petugas dari MRT untuk mengurai kemacetan, namun tidak dapat dipungkiri kemacetan tidak dapat dihindari dikarenakan tidak adanya rekayasa lalu lintas ataupun perubahan rute. Hanya saja jalur yang tadinya khusus untuk Transjakarta ataupun busway kini dipergunakan untuk para pengguna jalan. Jadi ada 2 ruas jalan yang diperuntukkan bagi para pengguna jalan ini sendiri. Jika kita mengulas kembali apa penyebab dari adanya jalan yang ambles ini dikarenakan adanya proyek galian ataupun gorong-gorong dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Belum dapat dikonfirmasi terkait pengerjaan tersebut apakah adanya kesalahan dari prosedur sehingga menyebabkan jalan yang ambles dan juga menimbulkan lubang yang cukup besar di area jalan ruas Danmogot ini sendiri. Namun yang pasti adalah para pengguna jalan maupun masyarakat menginginkan bahwa ruas jalan kembali dibuka agar arus lalu lintas ini kembali normal. Baby Pram, kembali ke Anda. Ya baik, Lika Apriliani melaporkan langsung dari lokasi jalan ambles di Danmogot, Jakarta Barat.